sudah aku record. Ya, oke. Aku start ininya ya, stopwatch-nya ya. Oke, 2 menit. Asal kan aku dulu ya. Berarti Bu Nunung dulu nih yang mulai. Iya, aku dulu ya. Bu Nenik, Ya, aku mau ngasih tahu Bu Reni, boleh nggak kalau salah? ya boleh boleh pakai chat aja dulu Kasihan. ya. Iya, kasihan. Ya, dah. Oke. Assalamualaikum Bu Nenik. Apa kabarnya hari ini Bu Nenik? Waalaikumsalam Bu Nunung. Alhamdulillah saya juga baik Bu. Saya mohon maaf ya Bu, ganggu nih siang-siang. Masya Allah, tidak Bu Nenik, tidak apa-apa. Alhamdulillah, saya juga sedang senggang. Nah, kira-kira Bu Nenik hari ini ingin membahas apa ya? Iya nih, begini Bu Nunung. Jadi di salah satu murid saya di kelas itu suka ada yang nggak bisa fokus gitu kalau lagi belajar. Jadi sering tertidur di kelas gitu Bu. Jadi Mm-mm. ketika saya mengajar di kelas itu, nah eh, jadi dia tuh terlihat nggak semangat gitu loh kalau di kelas. Jadi baru mulai pelajaran di pagi hari itu sudah tertidur di kelas. Nah, hal itu tuh membuat anak-anak yang lain itu juga gimana ya, merasa terganggu gitu Bu, karena ketika guru melihat sikapnya yang seperti itu, ini guru lain ya, pasti akan segera spontan gitu, negur gitu anak tadi. Nah, kemudian ada juga tuh yang beberapa guru yang sampai gemes, nggak bisa ngontrol emosi sampai akhirnya berbicara agak keras gitu ya saat negur anak tersebut. Jadi sehingga anak-anak yang lain juga jadi terkena imbasnya gitu. Mhm, oh begitu. Jadi ada salah satu murid Bu Nenik yang tidak bisa fokus ya dan juga sering tidur di kelas sehingga membuat terganggu teman-temannya gitu ya Bu Nenik ya. Iya betul, memang begitu. Nah, jadi kita kan berbincang-bincang sebentar ya. Nah, di akhir apa sih yang Bu Nenik harapkan? Ya, jadi begini ya Bu Nunung. Kalau yang saya inginkan itu nanti semacam solusi gitu Bu Nunung, agar anak saya yang tidak fokus tadi, yang sering tidur di kelas itu saat belajar bisa fokus dan tidak tidur lagi gitu, sehingga nggak ganggu teman-teman yang lain juga. Oke, jadi Bu Nenik memang siswanya fokus saat pembelajaran, kemudian juga Bu Neniknya fokus saat mengajar gitu ya Bu Nenik. Iya betul Bu Nunung, seperti itu. Nah, coba sekarang Bu Nenik ceritakan nih secara detail apa yang dialami oleh Bu Nenik nih ketika mengajar. Ya, jadi begini Bu Nunung, murid saya itu sebenarnya anaknya itu tergolong apa ya, kemampuan akademiknya sih rata-rata lah ya. Maksudnya dia itu nggak terlalu di bawah banget, nggak terlalu di atas banget gitu ya. Jadi kalau mendengarkan penjelasan itu ya paham gitu loh. Dia itu juga bisa kalau misalkan dia bisa fokus gitu. Nah, namun ketika saya mengajar di kelas begitu, dia tuh tidak bisa fokus dan sering tidur di kelas. Jadi sebelum tugasnya selesai itu, dia pasti sudah tertidur duluan. Jadi saat berdiskusi kelompok atau sedang mempersiapkan untuk presentasi, temannya yang satu kelompok dengan dia itu otomatis ngerasa terganggu dan otomatis itu menghambat murid dari kelompoknya yang lain yang ingin menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu. Hmm, Juga ngerasa terganggu juga kan mereka gitu. Karena waktu yang diberikan guru jadi nggak efektif gitu. Jadi saya tuh harus gimana ya, beberapa kali memberikan teguran. Misalnya saya minta untuk cuci muka gitu ya terlebih dahulu, lalu atau bahkan saya izinkan dia untuk ya udah deh sarapan dulu di luar kelas biar lebih fresh, lebih fokus gitu. Mungkin karena kamu belum sarapan, kamu jadi nggak fokus sampai segitunya gitu. ya, jadi saya mengerti apa namanya. Sebenarnya anak ini mampu gitu ya, peserta didik ini mampu untuk fokus belajar. Tapi apa namanya tadi tidak bisa berkonsentrasi karena tadi sering tertidur dan juga hal tersebut mengganggu teman lainnya, tidak bisa berkonsentrasi juga gitu ya Bu Nenik ya.
Iya Bu Nunung, betul kayak gitu. Nah, menurut Bu Nenik nih, agar siswa itu bisa berkonsentrasi penuh dan tidak tidur di kelas nih, kira-kira apa sih yang akan Bu Nenik lakukan? Sepertinya saya perlu ini ya Bu Nunung, apa namanya, mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya. Dan juga ini mungkin ingin menciptakan iklim positif dan budaya sekolah sepertinya seperti itu ya Bu Nunung. Baik. Wah, ini bagus sekali ya, Bu Nenik ingin mengintegrasikan keterampilan sosial dan emosional ya, dan juga tadi menciptakan iklim dan budaya positif di sekolah. Masya Allah, keren sekali Bu Nenik. Iya Bu Nunung, seperti itu sih maunya gitu. Tapi Ya. saya bingung nih mulainya dari mana. Nah, kira-kira nih Bu Nenik, cara apa sih yang digunakan nih untuk mengintegrasikan kedua hal tersebut nih Bu Nenik? Ya, kan tadi saya bilang saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran dirinya itu loh Bu Nunung, kesadaran Hmm. diri dan manajemen diri gitu. Sepertinya itu yang penting sih Bu Nunung. Iya, bagusnya Bu Nenik. Jadi ingin menekankan pada kesadaran diri dan memanajemen diri juga ya kita sebagai guru ya ya untuk penanajaman diri. Nah, eh, ini menurut Bu Nenik kira-kira apa nih yang akan Bu Nenik lakukan untuk memanajemen dirinya itu gitu? Bagaimana menumbuhkan hal tersebut baik itu di pembelajaran di kelas gitu. Bu Nenik. Ya, mungkin menurut saya bisa dilakukan dengan mengintegrasikan kompetensi sosial, eh, kesadaran diri itu sepertinya ini ya Bu Nunung ya. Saya berencana nih membuat apa namanya, kalau saya sebutin itu kayak wadah untuk apa ya, mereka itu ngeluarin unek-uneknya gitu. Saya Hmm. sih ada bayangan gitu, saya kasih nama Stonic gitu, yang Oh, saya buat dari akronim, jadi dari singkatan Sharing Story Notes in the Box gitu. Jadi sebuah wadah untuk mengekspresikan perasaan dan emosi murid-murid gitu. Jadi saya berencana membuat Stonic Box ini yang saya sediakan di dalam kelas. Jadi nanti ketika anak-anak datang, itu akan menulis catatan perasaan dan emosi yang mereka rasakan tersebut dan dimasukkan ke dalam kotak yang saya beri nama Stonic tadi. Mungkin begitu dulu kali ya Bu Nunung ya. ya, bagus sekali Bu Nenik, Masya Allah. Membuat kotak stonik ya, jadi bisa menceritakan salah satunya adalah cerita perasaannya atau emosinya apa yang Iya, dirasakan. Mungkin kalau misalkan anak SMA itu untuk bicara atau cerita secara langsung masih ya, malu-malu jadi ya. malu Ya, betul. keterbukaannya masih terbatas gitu ya Bu Nini. Beda dengan anak sekolah dasar Iya, gitu, langsung diceritakan. Mungkin itu salah satu upaya untuk memberikan kesadaran diri untuk anak-anak ya Bu Nini. Ini iya KSE Bu Nunung. Allah memunculkan KSE-nya ya, pembelajaran sosial dan emosional ya. Bagus sekali Bu Nini. Iya Bu Nunung, seperti itu yang saya inginkan. Nah, kemudian nih menurut Bu Nenik, apa sih yang bisa Bu Nenik lakukan untuk membuat anak tersebut itu mampu memanajemen dirinya tuh dengan baik? Pada saat itu kan kita diberikan pembelajaran tentang teknik stop ya menurut. Nah, sepertinya menurut saya pada kegiatan awal pembelajaran saya itu perlu melaksanakan teknik ini deh, Hmm. teknik stop Bu Nunung. Sehingga anak itu mempunyai jeda gitu untuk menstabilkan perasaan mereka, gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya saya dapat memberikan kesempatan kepada anak itu untuk menarik nafas panjang, yang kemudian diulang beberapa kali, kemudian mungkin disambung dengan ice breaking begitu ya. Jadi setelah dia bergerak-gerak itu kan merasa rileks dan gembira gitu ya. Benar-benar. Nah, jadi berharap sih setelah kegiatan tersebut maka mereka nggak akan ngerasa ngantuk lagi gitu saat pembelajaran. Dan ketika saya ngajar di kelas sepertinya saya ingin melaksanakan yang seperti itu gitu Bu Nono. Mungkin dengan cara ini bisa memberikan ruang untuk anak-anak menstabilkan kondisi.
Iya. Iya, bagus sekali tuh Bu Nenek, dengan memberikan teknik stop ya. Kita juga memberikan ruang bukan hanya untuk anak sendiri ya Bu Nenek, tapi untuk diri kita juga memang perlu gitu sebagai pendidik ya. Kita butuh atur nafas dulu nih, stop dulu dari setiap kegiatan yang kemarin seperti roller coaster yang tidak ada jeda, sebenarnya tidak ada tanda komanya gitu ya. Kita berhenti sejenak. Kemarin juga saya menerapkan hal tersebut tuh Bu Nenek. Jadi kepada diri saya sendiri, saya merefleksikan diri saya, oh iya, aku terlalu cepat ini gitu ya, jadi butuh untuk rileks. Ya kita Kak sama-sama tarik nafas panjang, apa namanya, kita apa refleksikan lagi apa yang harus kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan gitu kan. Kemudian juga tadi dengan ice breaking ya, membuat suasana jadi happy, jadi gembira gitu untuk anak-anak, baik untuk kita juga kan itu mau apa namanya memunculkan ya dari kedua belah pihak jadi kan pembelajarannya menyenangkan. Kemudian yang ngantuk-ngantuk nih insya Allah tidak ada gitu ya habis arah sentam dan lain sebagainya kan banyak ice breaking yang kita dapatkan di CGP ya Bu Nani apalagi saat lokakarya gitu itu sangat menginspirasi sekali untuk kita semua gitu. Alhamdulillah ya berarti mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk lagi gitu ya Bu Nani ya. Iya Bu Nunung sepertinya begitu. Mudah-mudahan. Iya, iya, oke. Nah, baik Bu Nenik, berbicara mengenai menciptakan iklim dan budaya positif di sekolah nih, bagaimana sih menurut Bu Nenik menerapkannya di kelas atau di sekolah? Eh, menurut saya sih ya Bu Nunung begini. Jadi di kelas itu sebenarnya sudah ada kan keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak. Cuman sepertinya ini belum sepenuhnya efektif gitu. Jadi mungkin saya berencana nih akan merevisi keyakinan kelas sebelumnya. Nah, di situ nanti saya akan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak tersebut meyakini bahwa tidur saat pembelajaran di kelas itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi saya berencana akan melakukan segitiga restitusi juga gitu. Begitu Bu Nunung. Oke, oke. Jadi menurut Bu Nenik nih dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan juga yang sudah dibuat sebelumnya akan melaksanakan juga segitiga restitusi gitu ya Bu Nenik ya. Benar Bu Nunung sepertinya gitu sih. Nah, jadi kalau boleh saya merangkum nih ya, Bu Nenek ini akan melakukan tadi mengatasi masalah anak yang tidak bisa fokus, kemudian juga yang tertidur di dalam kelas, tidak mengerjakan tugas. Ada dua, yaitu yang pertama mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran di kelas, kemudian juga membuat kotak ponik tadi ya, supaya apa namanya peserta didik bisa mencurahkan pendapatnya di kotak tersebut gitu. Kemudian juga adanya ice breaking, membuat ice breaking di awal pembelajaran supaya anak-anaknya happy, gembira, rileks dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini Bu Nini akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan yang sudah Bu Nini buat dan menerapkan juga segitiga restitusi. Begitu ya Bu Nini ya? Iya Bu Nunung sepertinya itu rencana saya. Iya. Nah, menurut Bu Nenik nih, di antara kedua hal tersebut, mana kira-kira yang dapat Bu Nenik laksanakan? Nah, karena menurut saya ini tidak memerlukan banyak waktu ya Bu Nunung. Jadi Hmm, mungkin saya akan bisa laksanakan sekaligus gitu Bu Nunung. iya, iya. Berarti Bu Nenik akan melaksanakan sekaligus ya Bu ya, untuk kedua penerapan tersebut gitu ya? Iya Bu Nunung sepertinya bisa kok langsung sekaligus gitu. Masya Allah ya. Nah nih, menurut Bu Nenik juga, siapa nih yang dapat membantu Bu Nenik nih dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut nih Bu Nenik? Karena ini berhubungan dengan murid saya di kelas ya Bu. Jadi yang bisa membantu sepertinya ya anak-anak itu sendiri Bu. Jadi seluruh murid yang ada di kelas saya itu termasuk saya dan juga anak-anak gitu. Untuk membuat stonik tadi, sharing story notes in the box, lalu juga untuk menerapkan teknik stop yang dilanjutkan dengan ice breaking di awal pembelajaran, kemudian merevisi keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi ini. Ya seluruh anggota kelas gitu. Jadi kalau setiap anak sudah menyadari nilai dan perannya di dalam kelas,
mereka akan dapat berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah direvisi tadi. Menurut saya seperti itu sih, Bu Nunung. Jadi yang membantu Bu Nenik di kelas itu adalah seluruh anggota kelas itu sendiri ya dalam penerapan kedua hal tersebut ya. Iya, Bu Nunung. Nah, pada titik ini nih menurut Bu Nenik, apa sih yang Bu Nenik dapatkan dari percakapan kita? Ya, jadi untuk membuat anak yang tadi tidak fokus dan sering tertidur di kelas, ini supaya anak tersebut bisa fokus, itu saya bisa membuat stonik ya, jadi yang sharing story notes in the box tadi ya Bu Nunung. Juga menerapkan teknik stop yang dilanjutkan dengan ice breaking di awal pembelajaran sehingga murid akan merasa rileks dan gembira dan mereka tidak merasa ngantuk lagi saat pembelajaran. Kemudian saya juga akan ini Bu, merevisi keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi. Gitu Bu Nunung. Baik Bu Nenik. Nah, kira-kira menurut Bu Nenik, kapan nih Bu Nenik akan mulai menerapkannya? Nah, karena menurut saya ini tidak memerlukan waktu banyak ya Bu, jadi mungkin saya akan bisa melaksanakan sekaligus begitu Bu. Jadi mungkin besok bisa. Ya, jadi Bu Nenik akan melaksanakannya secara sekaligus ya, kedua-duanya. Nah, menurut Bu Nenik nih siapa yang dapat membantu dalam pelaksanaan langkah-langkah tersebut? Saya menegaskan kembali ya Bu Nenik. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan di sebelumnya bahwa ini bisa saya lakukan bersama dengan anak-anak ya, Bu Nunung. Karena kan ini kaitannya dengan anak-anak, jadi sepertinya ini antara hal yang saya lakukan saya dengan anak-anak seperti itu. Baik. Jadi yang membantu ya anak-anak dengan saya. Baik, jadi seluruh anggota kelas Ya, berperan penting dalam melaksanakan atau menerapkan KSE maupun iklim positif ya dan budaya sekolah gitu. Nah, pada titik ini apa yang Bu Nenik dapatkan dari percakapan kita? ya saya jadi mengerti ya, sepertinya untuk bisa fokus itu saya perlu melakukan beberapa hal. Yang tadi yang pertama adalah membuat stonik, yang kedua menerapkan KSE, kemudian dilanjutkan dengan ice breaking, merevisi keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Gitu Bu Nunung. Dan menurut Bu Nenik nih, kira-kira kapan bisa mulai diterapkan ya Bu Nenik? Saya bisa langsung terapkan besok mungkin ya Bu, karena ini kan tidak memerlukan waktu lama gitu, jadi saya bisa langsung menerapkannya besok pada saat pembelajaran di kelas. Masya Allah, bagus sekali ya Bu Nenik. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus sekali idenya. Kemudian juga alhamdulillah kita sudah berada pada titik temu ya Bu Nenik ya. Tadi Bu Nenik akan melakukan teknik stop gitu. Kemudian juga akan menerapkan ice breaking, terus penerapan segitiga restitusi, baik itu mungkin kita sebagai posisi kontrol kita sebagai sahabat dan lain sebagainya gitu kan. Dan juga tadi penerapan budaya positif ya di sekolah. Mudah-mudahan dengan tadi merevisi keyakinan kelas di sekolah Bu Nenik yang sudah ada, mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi siswa yang mengantuk ya Bu Nenik, kemudian juga siswa yang semangat-semangat untuk menjalankan hal tersebut gitu, langkah-langkah tersebut dengan semangat dan penuh kerjasama. Iya Bu, terima kasih loh Bu Nunung sudah mau mendengarkan unek-unek saya dan membantu saya memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk mengatasi masalah saya terkait pembelajaran saya di kelas. Saya jadi lebih yakin dan mantep gitu Bu Nunung. Ya, alhamdulillah ya Bu Nenik sudah menemukan titik terang gitu ya. Mudah-mudahan semangat terus untuk Bu Nenik juga, semangat untuk anak-anak. Oke, kita cukupkan ya Bu Nenik. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nunung. Kelebihan 3 menit. 18 menit. Ya, oke. Nah, lanjut ya Bu Nenik. Minum Oke, dulu boleh ya. kali? Oh, minum Boleh dulu. minum dulu ya, boleh minum dulu ya. Ya.
Nggak kerasa ya ngomong kayak gitu kok 15 menit lebih. Ya. Tapi minta tolongnya Siap aku ya Bu. Bu Nenik. Kalau kelebihan stop. Oke, insya Allah enggak sih, sedikit. Ya, ya. Oke, siap. Iya. Tapi nggak boleh kurang dari 15 menit ya. Iya, ya. Berarti Bu Saya Nenik mulai dulu ya. ya. Ya, oke, saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum, apa kabar Bu Nunung? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat walafiat Bu Neni. Bagaimana kabar Bu Neni? Alhamdulillah Bu Nunung, saya juga ikut senang mendengarnya. Saya juga sehat, tapi saya amati hari ini kok Ibu Nunung kelihatan kurang semangat ya, dan nggak seceria biasanya tuh. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa nih? Wah, iya Bu Nenik, itulah Bu Nenik. Sebenarnya ada sedikit masalah ya Bu Nenik, namun saya bingung untuk mengutarakannya bagaimana gitu ya. Nah, kira-kira Bu Nenik ada waktu senggangkah? Apabila ada waktu senggang, eh, mungkin kita boleh berbicara. Kemudian juga mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Bu Nenik nih. Waduh, enggak dong. Saya insya Allah ada waktu, Bu Nunung. Jangan sungkan-sungkan ya, nggak mengganggu kok. Silakan Ya, kalau ada yang mau alhamdulillah. disampaikan. Ya, alhamdulillah Ibu Nenik, terima kasih banyak sebelumnya. Jadi begini Bu Nenik, beberapa hari yang lalu ini saya mendapati anak murid saya, salah satunya ketika merespon, ketika saya menyampaikan sesuatu atau memberikan instruksi sesuatu. Nah, kebetulan memang anak tersebut adalah anak bakat istimewa Bu Nenik, kebetulan dengan jenis ADHD. Oh iya, iya, iya. Oke, sekarang mari kita mulai dengan menetapkan tujuan kita deh Bu Nunung. Untuk sesi coaching kali ini, kira-kira apa sih yang ingin kita capai terkait siswa Bu Nunung yang tergolong ADHD dan bermasalah dengan adab merespon guru nih ya? Ya betul. Saya sih sebenarnya ingin melihat perubahan positif ya Bu Nenek dari anak tersebut gitu. Mudah-mudahan ke depannya kemudian juga tujuannya ini adalah supaya anak tersebut itu bisa terlibat gitu, bekerja sama dalam kelompoknya, baik itu di kelas maupun di luar kelas dan juga bisa memberikan respon yang baik atau memberikan adab yang baik kepada gurunya maupun ke guru-guru lain gitu Bu Nenek. Oke, baik. Kalau gitu kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu sampaikan atau yang pengen Ibu capai gitu dalam sesi bincang-bincang kita kali ini? Apa ya Bu Nenek ya, mungkin, saya ingin solusi atau treatment apa sih yang tepat untuk anak bakat istimewa ini dan juga, bagaimana saya memberikan treatment yang baik gitu untuk anak bakat istimewa dengan jenis ADHD. Oke, baik. Jadi tujuan ini sangat spesifik ya, Bu Nunung. Sekarang gini, mari kita identifikasi dulu deh masalahnya. Apa yang menjadi hambatan utama dalam siswa ADHD ini dalam merespon guru dengan baik? Nah, saya ini merasa sulit nih Bu Neni ketika saya mendapatkan, perhatian gitu dari anak tersebut gitu Bu Neni. Kemudian juga interaksi di kelas itu seringkali tidak efektif gitu. Jadi ketika saya bertanya atau, katakanlah kemarin saya membuat, apa namanya, ice breaking atau, pembelajaran teknik stop gitu ya. Nah, anak, bakat istimewa ini malah mengabaikan hal tersebut gitu Bu Nek. Jadinya kan tidak terkondisikan ya kita ingin menggunakan teknik stop ternyata ada anak saya ADHD ini dengan merespon yang kurang baik menurut saya adabnya kurang baik gitu ya. Nah saya khawatir akan terjadi pada guru-guru lain gitu karena ini akan menjadi suatu hal pembiasaan apabila saya tidak menegurnya atau saya mengabaikannya gitu Bu Nenek. Oh, jadi begitu. Baik-baik, saya paham sekarang. Nah, sekarang gini, mari kita buat rencana aksi. Kira-kira apa sih langkah konkret yang bisa kita ambil untuk mengatasi masalah ini, Bu Nunung? Mhm. Jadi yang pertama itu rencana aksi yang ingin saya lakukan adalah melibatkan orang tua Bu Neni.
orang tua dan murid. Bagaimana kita, memberikan strategi, di rumah dulu lah gitu ya, di rumah kemudian kan seimbang antara sekolah dengan di rumah, jangan sampai hanya gurunya saja yang memberikan treatment seperti ini, tanpa dikomunikasikan juga kepada orang tua, jadi tidak tahu apa-apa orang tua di rumah gitu. Jadi menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid atau, orang tuanya. Kemudian yang kedua itu saya ingin membuat strategi pembelajaran yang lebih menarik nih Bu Neni, yang lebih variatif lagi, supaya apa, untuk memenuhi kebutuhan adik-adik juga, anak yang berkebutuhan ADHD. Mungkin pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu Nenik ya. Bisa juga, anak tersebut dijadikan ketua kelompok dalam kelompok kecil gitu. Jadi, menumbuhkan rasa kepemimpinan. Karena memang kan, apalagi saya basic-nya adalah untuk apa namanya, basic-nya adalah adab yang paling utama gitu ya, adab sebelum ilmu gitu. Jadi bagaimana mereka belajar menjadi seorang khalifatullah gitu, menjadi seorang pemimpin, memimpin dirinya maupun memimpin teman-temannya gitu, yang di kemudian hari mungkin akan menjadi menggantikan kita nih gitu, anak-anak tersebut gitu ya. Kemudian menjadi abdillah yaitu hamba-hamba Allah. Bagaimana mau taat dengan aturan-aturan Allah gitu kan, sedangkan aturan-aturan di kelas saja masih belum, ditaati gitu kan Bu Nenik ya. Masya Allah, ini adalah sebuah amanah untuk kita, apa namanya, menumbuhkan adab yang baik untuk peserta didik kita. Khawatirnya kan saya akan dipertanggungjawabkan gitu ya di akhirat kelak itu Bu Nenik ya. Kemudian juga saya ingin membuat forum komunikasi antara orang tua dengan wali kelas gitu. Jadi adanya komunikasi, perkembangan Ananda per bulan ataukah per 3 bulan gitu, sudah sampai mana gitu ya. Jadi tidak hanya dari sekolah saja gitu ya, sedangkan orang tua abai terhadap anak. Kemudian juga selain itu saya dapat memberikan dukungan secara individual, memberikan kasih sayang, heart to heart atau dari hati ke hati, atau juga tadi menerapkan segitiga restitusi dalam posisi kontrol sebagai sahabat, supaya lebih terbuka. Apalagi untuk anak SD mungkin lebih terbuka ya Bu Nenik ya. Jadi saya memberikan coaching juga kepada anak tersebut, bagaimana kita berbicara satu sama lain terbuka lah ya dengan latar belakang keluarga, kemudian kondisi, kemudian juga menyampaikan apa yang saya rasakan dan lain sebagainya. Saya akan mencoba, insya Allah akan mencoba poin-poin tersebut, mudah-mudahan dapat melihat perubahannya ke depannya. Baik, bagus sekali itu Bu Nunung. Jadi kalau boleh saya rangkum ya, rencana Bu Nunung nih yang pertama adalah melibatkan orang tua, kemudian strategi pembelajaran yang lebih variatif, kemudian membuat forum komunikasi antara guru dengan orang tua, lalu kemudian memberikan dukungan individual ya, salah satunya adalah dengan tadi segitiga restitusi. Jadi begitu ya Bu Nunung. Nah terakhir, mari kita tentukan deh tanggung jawab masing-masing. Kira-kira apa yang akan menjadi tanggung jawab Bu Nunung dalam menerapkan rencana aksi ini? Ya. Tanggung jawabnya itu orang tua dapat aktif ya Bu Nenik dalam forum komunikasi tersebut. Jadi tidak hanya saya sebagai guru gitu kan. Jadi ada keseimbangan antara keduanya berkelanjutan dan juga untuk forum komunikasi ini bisa memberikan treatment yang tepat untuk siswa tersebut yang dengan jenis ADHD. Misalnya memberikan terapis pada peserta didik ketika sebagian setelah pembelajaran selesai, nanti insya Allah di jam 2, misalkan pembelajaran saya sampai jam 2, kemudian di jam 2 dilanjutkan ke instansi atau lembaga pusat terapi dini. Jadi di situ adalah pembelajaran untuk peserta didik yang memiliki bakat istimewa, dapat diterapis oleh para terapis yang sudah ahli atau sudah expert. Kemudian ini karena memang ada 3 instansi di sekolah saya, kebetulan sekolah saya kan memang sekolah inklusi, jadi ada pusat terapis dininya. Jadi itu kami sangat apa namanya, selalu berkomunikasi gitu dengan pusat terapisnya gitu. Jadi apabila melakukan hal yang tidak baik, ada sesuatu atau misalkan jadi kami selalu menjalin komunikasi gitu, bagaimana nih treatment yang tepat untuk anak ini gitu. Jadi wali kelas dan juga pusat terapis tersebut adanya komunikasi yang baik gitu ya, dan juga tadi dengan wali murid ya.
Kemudian juga mengembangkan atau menerapkan strategi pembelajaran yang bervariatif nih sesuai dengan kebutuhan ADHD. Kalau misalnya ADHD-nya aktif di kinestetik, nanti saya akan memberikan berdiferensiasinya di bagian apa nih untuk yang kinestetik, misalkan pertunjukan atau misalkan drama, musikal dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga akan memunculkan peserta didik itu mengikuti sesuai dengan pembelajaran diferensiasi gitu dan sesuai dengan kebutuhannya gitu kan. Dan juga mengkoordinasikan forum diskusi tersebut. Dan juga tadi tidak lain adalah memberikan dukungan gitu karena ini dukungan itu sangat-sangat sekali dibutuhkan oleh peserta didik apalagi anaknya yang misalkan orang tuanya bekerja, kedua-duanya bekerja, orang tuanya jauh. Memang kebetulan anak ini ayahnya jauh di Palembang dan hanya bertemu hanya melalui call gitu ya, video call. Kemudian orang tuanya yang apa namanya ibunya merupakan dokter gitu kan. Jadi untuk bertemu siapa saja kemungkinan kecil sedikit gitu kan. Nah, bagaimana saya dapat memenuhi hal tersebut di sekolah gitu karena membutuhkan kasih sayang kedua orang tua. Kita bisa sebagai guru memberikan kasih sayang, kita menanyakan kabar, touch gitu ya, touching kepada anak-anak gitu bagaimana mereka bisa merasakan kasih sayang dari wali kelasnya nih gitu merasa nyaman dengan wali kelas secara terbuka bisa apa namanya sharing gitu dengan apa saja yang dia rasakan gitu. Alhamdulillah apa beberapa bulan ini sudah menunjukkan beberapa perubahan positif juga ya Bu Nenek. Jadi wah senang sekali gitu, masya Allah, alhamdulillah anak saya sudah ada mulai perubahan yang tadinya teriak-teriak gitu kan saya juga harus memberitahunya dengan beberapa oktav tapi alhamdulillah sekarang sudah dikasih tahu dengan baik-baik gitu dengan pelan alhamdulillah sudah mulai merasa gitu ya oh iya ini ada yang sayang sama aku gitu ya ada bu guru yang sayang sama aku terus juga merasa kehilangan gitu apabila tidak ada merasa sedih apabila diabaikan gitu tuh sudah ada mulai perasaan seperti itu jadi sudah ada trust gitu ya sudah ada kenyamanan dan juga kepercayaan terhadap gurunya itu hal yang ini apa namanya paling esensial gitu ya Bu Neni menurut saya. Betul, betul. Bagus sekali ya Bu Nunung, terkait dengan tanggung jawab yang akan Bu Nunung perankan itu tadi terkait dengan pelibatan orang tua, kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi yang khusus untuk memang anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, karena sekolah Bu Nunung adalah sekolah inklusif ya, khusus untuk Iya, anak-anak inklusif. Kemudian sudah bagus sekali tadi Bu Nunung mencoba untuk sebagai pengganti orang tuanya di sekolah karena orang tuanya si anak ini ada yang jauh, kemudian intensitas pertemuannya dengan orang tua itu sangat kurang gitu ya. Jadi memang butuh perhatian ya. Jadi seperti itu ya. iya Nah, benar. kemudian Bu Nunung juga membuat forum komunikasi ya. Kemudian tadi ada apa? Dukungan individual seperti tadi segitiga restitusi, kemudian berbicara dari hati ke hati gitu ya supaya anak-anak ini tidak kehilangan sosok yang menjadi apa ya menjadi panutan gitu ya. Iya. Nah, saya yakin sih dengan tujuan yang jelas dan rencana aksi yang terstruktur yang Bu Nunung lakukan, kita bisa membuat perubahan positif. Jadi jangan ragu ya Bu Nunung untuk berkomunikasi jika ada kendala atau perubahan dalam proses ini. Iya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tanggung jawab dan poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih juga, Coach, sudah memberikan waktu dan ruangnya dan kesempatannya dan juga pilihan-pilihan yang dan dapat menguatkan diri saya gitu, utamanya dalam langkah-langkah ini. Terima kasih, Bu Neni. Sama-sama Bu Nunung, semoga sukses ya Bu Nunung. Kita akan terus memantau perkembangan Bu Nunung. Sampai jumpa pada sesi berikutnya loh. Ya, amin, amin, Bu Iya, Neni. Semoga kita bisa bertemu kembali. amin, Barakallahu amin, fiik. amin. Ya, sukses buat Bu Nunung dan juga anak-anak di Amin, sekolah terima Bu. kasih Bu Neni. Ya. Ya, Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Neni. Barakallah. 14 menit. 14 Tambahin lagi menit. kan Bu? Tambahin dikit Boleh. apa? Oh, boleh. Mau ditambahin. Itu dia. Mau ditambahin. Boleh. Di bagian mana Ya. ditambahin?
biar nambah dikit ya, biar 15 Ya, nanti tidak sesuai. Apalagi Bu Nenek yang di oke. akhir, Yang di akhir ya. mm-mm. Eh, Penguatan bentar, kali, bentar. penguatan apa penekanan dong. Oh, boleh, boleh, bentar. Mm-mm. Oke, jadi tadi rencana yang sudah Bu Nunung sampaikan itu udah sangat terstruktur ya. Dan kalau dalam sesi ini mungkin sudah akan bisa dilaksanakan ya Bu Nunung. Kira-kira kapan Bu Nunung akan melaksanakan ini? Insya Allah akan sesegera mungkin Bu Neni akan saya laksanakan. Insya Allah pekan depan sepertinya akan saya lakukan pada peserta didik yang bakat istimewa dan juga jenis adik-adik ini. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, baik itu dari strategi pembelajaran yang saya akan lakukan. Mungkin nanti saya akan tadi literasi dulu ya untuk memperbanyak khasana keilmuan saya, baik itu dalam apa namanya penanganan anak berkebutuhan khusus ADHD. Nah, saya akan mengkaji literatur terlebih dahulu, strategi apa yang paling tepat atau yang variatif untuk peserta didik ini. Dan juga nanti insya Allah saya akan membuatkan forum diskusi untuk kedua orang tuanya dan mudah-mudahan adanya perubahan tadi serta dukungan individual itu akan selalu saya terapkan setiap harinya, baik itu dalam menanyakan kabar, ketemu, 5S ya, kemudian juga sebagai penerapan segitiga restitusi, baik itu saya posisi kontrol sebagai sahabat dan lain sebagainya gitu. Insya Allah saya akan terapkan mulai pekan depan untuk anak bakat istimewa ini. Mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan dan juga adab kepada guru, baik itu ke depannya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi tidak hanya sama saya saja sebagai seorang gurunya, tapi adab dengan keluarga, adab dengan orang yang lebih tua, adab dengan guru-guru lain gitu, dengan teman sebaya gitu. Itu bisa apa menjadi pembiasaan bagi anak tersebut karena memang adab itu hal yang paling utama gitu tuh. Tidak boleh diabaikan sama sekali apabila anak itu apa namanya melakukan hal yang kurang baik gitu dan kita sebagai guru itu abai gitu. Itu bagi mereka adalah sesuatu hal yang biasa gitu dan tidak dan akan menjadi suatu pembiasaan bagi mereka gitu kan. Kalau kita yang tidak mengarahkan gitu, yang tidak memberikan intervensi kepada mereka, bagaimana generasi selanjutnya gitu apabila kita abai terhadap adab gitu ya Bu Nenek. Nah, itu menurut saya hal-hal yang perlu dan sangat yang paling utama kita ajarkan kepada anak kita bahwasanya adab itu memang paling utama gitu kan. Untuk nilai dan lain sebagainya bisa dicari gitu, tapi ada bentuk kepada orang lain itu tidak bisa. Itu adalah apa ya? Walaupun genetik kalau misalkan diasah kita kebiasaan eh, baik gitu ya, kita mengajarkan suatu hal yang baik itu akan menjadi sesuatu hal yang baik ke depannya gitu tuh menjadi pembiasaan anak itu tersebut ikhlas gitu, ridho dengan setiap apa yang dia lakukan gitu, tidak akan mendumel-dumel lagi gitu kan Bu Nenik ya. Nah itu Iya, menjadi itu menjadi hal yang paling utama menurut saya adab itu. Jadi apabila saya menemukan anak saya meresponnya kurang baik, baik itu kepada saya, kepada guru lain atau teman sebayanya itu menurut saya tidak boleh abai, harus dipecahkan, harus diselesaikan pada saat itu juga, menemukan solusi yang terbaik, apa yang akan dilakukan ke depannya, perbaikan apa yang harus dia lakukan gitu untuk dirinya, untuk lingkungannya karena dia tidak akan terkungkung apa namanya sosialisasinya hanya dengan itu saja. Insya Allah kan akan masuk SMP apa namanya lingkungannya berbeda, gurunya berbeda. Hal itu menjadi fondasi yang paling utama gitu Bu Nenek. baik, baik, betul. Jadi yang disampaikan Bu Nunung itu memang esensial banget ya. Jadi supaya anak tadi itu tahu bagaimana karakternya sebenarnya itu adalah karakter baik ya, harus ditumbuhkan gitu ya. Jadi menyamarkan yang buruk kemudian menegaskan yang baik gitu ya Bu Nunung kalau saya bisa Betul, menangkap ya. Oke. Nah, sekarang kira-kira yang bisa membantu Bu Nunung kira-kira siapa ya?
Hmm, untuk untuk bisa melakukan ini? Iya, menurut saya untuk yang bisa melakukannya adalah seluruh anggota kelas ya Bu Neni. Jadi kita juga memberikan kepada anak-anak bagaimana kita berakhlak yang baik, bagaimana kita saat dengan orang tua, bagaimana saat kita berbicara, apalagi misalkan wali kelas lain masuk ke dalam kelas kita, bagaimana kita mungkin ada saatnya bersama Bu Nunu dengan bercanda, tapi tidak tahu kan misalkan dengan guru kelas lain yang lebih usianya lebih di atas saya, tidak boleh seperti itu gitu, baik itu dalam ucapan, perkataan, dan perbuatan gitu ya. Jadi tetap mengingatkan peserta didik. Mungkin itu seluruhnya gitu ya Bu Nenik, tidak hanya anak yang tadi bersangkutan, tapi kita ke dalam keseluruhan untuk menerapkan hal tersebut. Baik, berarti sudah jelas ya nanti rencana Bu Nunung ini akan dilaksanakan dengan dibantu oleh anak-anak di kelas, kemudian orang-orang yang terlibat tadi sudah bersedia untuk membantu Bu Nunung untuk mewujudkan aksinya Bu Nunung nanti. Itu ya Bu Nunung ya. Oke Ya, Bu baik. Nenik. Semoga sukses ya Bu Nunung ke depannya Bu Nunung. Iya, terima kasih banyak Bu Nenik atas waktunya. Barakallahu fiik. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sesi refleksi dulu. Yeay. Alhamdulillah sudah selesai. Refleksi dulu ya, dari saya dulu ya. Betul refleksi. Refleksi. Ini contohnya dulu. Refleksi 5 menit ya Bu Nunung. Oke, Bu Nenek. Bu Nenek yang kemarin itu kan ya? Iya, yang dikasih sama Pak Dev. Oke, saya mulai dulu ya dari saya Bu Nunung. Boleh Bu Nenek, monggo. Jadi refleksi saya tentang kegiatan coaching hari ini yang sudah berjalan baik. Selama percakapan itu saya sudah bisa menangkap apa tujuan dari yang ingin dicapai oleh coaching saya. Saya juga sudah mengidentifikasi masalah yang terjadi dan juga saya sudah menanyakan rencana apa yang akan dilakukan dan juga saya menanyakan tentang kapan akan dilaksanakan dan apa tanggung jawabnya nanti. Nah, mungkin yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari kegiatan ini adalah masalah yang mungkin belum bisa sepenuhnya akan berhasil saya lakukan. Hal lainnya yaitu bagaimana supaya saya tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh. Saya akan mendengarkan dan memperhatikan sepenuhnya bagaimana kondisi saya bercerita, kemudian bagaimana bahasa tubuhnya, kemudian apa permasalahan yang dilakukan terkait dengan apa yang sedang dihadapi, yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan coaching ke depannya. Itu adalah saya akan lebih fokus lagi dan juga mungkin lebih mengarahkan lagi ya bagaimana solusi yang lebih tepat untuk permasalahan kunci saya menjadi lebih baik. Jadi yang saya rasakan ketika di coaching oleh Bu Nunung itu saya merasakan hal yang senang sekali Bu Nunung. Jadi apa yang sudah saya sampaikan yaitu permasalahan yang saya alami itu merasa terselesaikan dengan baik lewat coaching. Jadi coaching ini itu tuh kayak yang tadinya saya masih menerka-nerka tidak mengerti solusinya bagaimana, tapi kemudian setelah melakukan coaching ini saya menemukan titik temu, gitu ya Bu Nunung. Iya betul betul sekali. Jadi memberikan treatment yang tepatnya seperti apa gitu Bu Nenek ya. Oh iya, ternyata dengan apa namanya tidak sesi curhat secara langsung ternyata ada loh gitu dengan apa namanya menuliskan perasaan di kotak gitu ya, dari Masya Allah ya. Kemudian apa namanya untuk memulainya dengan oh ya bagaimana kalau kita pakai teknik stop dulu nih, kemudian stretching biar gak ngantuk gitu kan untuk peserta didik. Saya tuh terinspirasi juga dari Budi Ken waktu itu. Jadi
gimana ya kalau saya buat versi saya dalam bahasa Inggris gitu kan, karena saya guru bahasa Inggris jadinya ya dikait-kaitin lah dengan supaya namanya unik gitu kan. Jadi anak-anak Mhm. apaan tuh gitu kan. Iya. Gitu. Oh, iya Jadi iya. terima kasih sekali ya Bu Nunung untuk sudah menjadi coach yang sangat baik buat saya. Saya juga terima kasih karena proses coaching yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Iya. Karena kita kan menyampaikannya dalam bentuk kita, yaitu tujuan sudah jelas, kemudian identifikasi masalah sudah jelas, juga rencana aksi yang sudah tersusun dengan baik, dan juga kemudian tanggung jawab yang sudah berjalan dengan baik juga. Itu refleksi dari saya, Bu Nunung. Oke, Silakan ke Bu terima kasih Nunung. Bu Nenek. Masya Allah, alhamdulillah mendapatkan titik temu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah refleksi saya. Alhamdulillah, saya sudah bisa menentukan alur tujuan dari coaching hari ini. Kemudian juga saya dapat menemukan identifikasi masalah tadi mengenai peserta didik, baik itu dengan adab merespon guru dan juga dengan jenis adik-adik kebetulan. Kemudian juga tadi rencana apa yang akan saya lakukan kepada anak tersebut yang bersangkutan, bagaimana saya bisa menerapkan segitiga restitusi, baik itu dengan posisi kontrol sebagai sahabat untuk anak murid ini. Kemudian apa yang harus saya lakukan supaya pembelajaran di kelas juga lebih menarik gitu ya. Ada rencana aksi apa saja gitu tadi membangun forum komunikasi dengan orang tua, kolaborasi dengan orang tua, kemudian juga tadi komunikasi dengan pusat intervensi dini. Dan juga tadi memberikan dukungan secara individual gitu kepada anak yang bersangkutan gitu. Dan juga tanggung jawab yang akan saya lakukan apa saja tadi dengan tadi sama halnya seperti bangun komunikasi, aktif juga baik itu wali murid maupun guru, adanya komunikasi per 3 bulan atau per 1 bulan gitu untuk membangun komunikasi mau kemana nih anak kita diajak, apa tujuan untuk anak ini misalkan adabnya seperti apa dulu nih supaya, lebih baik lagi ke depannya bagaimana adab dengan orang tua, teman sebaya, dan juga kepada guru-guru lain gitu. Dan menjadi suatu hal yang, biasa gitu ya untuk anak-anak tersebut untuk adab ini gitu karena adab sebelum ilmu gitu. Nah, adapun, hal yang saya khawatirkan adalah, bagi peserta didik ini bagaimana merespon atau, membutuhkan waktu yang lama ya Bu Neni karena memang, eee, kondisinya sudah di kelas 5 dan juga ini adalah murid pindahan gitu. Untuk membangun kedekatan itu butuh waktu yang tidak instan gitu ya. Mungkin itu saja dari saya Bu Nenek, kurang dan lebihnya terima kasih sudah, memberikan, masukan-masukan untuk saya, menguatkan juga untuk saya bagaimana saya harus memberikan treatment yang baik, yang tepat untuk anak-anak gitu. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi, semangat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Bu Nunung, terima kasih juga. Kita sudah dipanggil sama Pak Devison. Iya, oke. Ya, kita Yuk, kembali ke main room ya. Oke, ya aku stop terima kasih Bu recording dulu ya. Nunung. Iya, Waalaikumsalam.